Kalian punya uang 50 juta dan sedang berpikir untuk mengambil mobil baru, mendingan kalian tahan dulu. Karena dengan uang 50 juta, mungkin kalau kalian beli mobil baru, kalian dapat mobil LCGC atau hatchback city car, teman-teman. Tapi kalau uangnya kalian tahan dan kalian belikan sebuah mobil bekas, kalian dapat sebuah SUV yang keren, mewah, gagah, dan pastinya sangat oke sekali dipakai sebagai kendaraan harian kalian. Mobilnya sekarang sudah bersama gua untuk gua ceritain kepada kalian sebuah SUV yang desainnya masih sangat oke sekali untuk kalian pakai dan kalian bisa bawa pulang dengan uang hanya 50 juta rupiah. Selamat datang di channel Belanja Mobil bersama gua Raka. Kita bahas bareng Nissan X-Trail tahun 2015. Oke, ini dia teman-teman, mobil yang kelasnya itu sebagai medium SUV yang masih memberikan nilai gagah, nilai ganteng, fitur yang cukup oke, dengan harga yang nggak sampai 200 juta teman-teman. Yang lagi-lagi DP-nya bisa kalian bawa pulang mobil ini hanya dengan 50 juta rupiah. Tapi sebelum bahas harganya, kita kenalan dulu sama mobilnya. Ini merupakan sebuah medium SUV dari Nissan yang bersanding langsung dengan beberapa medium SUV Jepang lainnya. Dan ini merupakan Nissan X-Trail generasi ketiga yang dikenal dengan kode T32 teman-teman. Dan mobil ini sebagai medium SUV pertama kali dijual Nissan pada tahun 2014 dan hingga saat ini untuk model ini juga masih dipertahankan atau masih dijual teman-teman. Dan ketika pertama kali keluar di tahun 2014, desainnya terlihat sangatlah segar jika dibandingkan dengan X-Trail generasi sebelumnya yang terlihat mengotak-ngotak. Ini cenderung lebih modern, lebih keren dan lebih sporty karena mobil ini sudah mengusung desain terbaru dari Nissan, yaitu desain V-Motion Grille. Dimana untuk grillnya kalian bisa lihat berbentuk V begini yang dipertahankan sampai dengan sekarang, sampai dengan mobil-mobil Nissan terbaru teman-teman. Dan gak hanya bentuk grillnya yang terlihat meruncing, bentuk lampunya juga terlihat sangatlah meruncing. Dia berbeda daripada X-Trail generasi sebelumnya. Dan lampu ini juga sudah cukup modern karena di bagian runcingan sini adalah DRL-nya dan cantik sekali ketika malam hari. Juga lampu utamanya sudah diberikan dengan lampu proyektor yang sinarannya atau warnanya berwarna biru teman-teman. Yang berarti mobil ini sudah menggunakan lampu proyektor LED. Nice sekali. Untuk fiturnya juga mantap. Lalu untuk sennya dan lampu high beamnya, sayangnya untuk proyektor ini belum by beam ya teman-teman ya. Jadi untuk lampu high beamnya dia masih kuning biasa. Lampu sennya pun masih digunakan lampu model pijar atau model halogen. Nah, di balik grill V-nya yang terlihat cukup gagah dan cukup mewah ini, Nissan juga memberikan fitur unggulan daripada mobil ini yang tidak dimiliki kompetitornya pada saat pertama kali keluar teman-teman, yaitu kamera depan bro. Di bawah logo Nissan tepat kamera depan. Yes, dan untuk tahun 2014 mobil ini bisa dibilang mobil pertama yang menggunakan fitur kamera 360. Jadi nggak cuma di depan, ada di bagian samping spionnya dan juga di bagian belakang. Nice sekali, sebuah gebrakan yang membuat orang tertarik ketika melihat Nissan X-Trail itu. Di bawahnya kalian juga lengkap dengan bumper warna hitam, lengkap dengan dua buah fog lamp yang masih halogen biasa. Sekarang kita intip bagian dapur pacunya karena Nissan juga memberikan dapur pacu yang cukup menarik untuk X-Trail ini. Let's go. Yes, ini dia teman-teman bagian engine bay atau ruang mesin dari Nissan X-Trail T32 yang bermesin 2000 cc teman-teman. Mobil ini adalah mobil yang dilengkapi dengan dua pilihan mesin, yaitu dengan mesin 2000 cc naturally aspirated dan juga 2500 cc naturally aspirated juga teman-teman. Dan untuk varian 2000 cc nya rasanya masih sangat cukup sekali untuk kalian yang mungkin memakai mobil ini hanya di perkotaan aja teman-teman, karena tenaganya juga cukup besar, figurnya di angka 144 PS atau 142 horsepower dan torsinya di angka 200 Nm teman-teman. Yes, dengan figur tenaga yang seperti itu rasanya
performanya nggak bakal kehabisan jika kalian pakai hanya untuk di perkotaan aja teman-teman. Dan mobil ini menggunakan transmisi yang juga 2 buah teman-teman. Nissan untuk versi 2000 cc nya memberikan transmisi manual 5 percepatan, dan ada juga varian Xtronic CVT atau transmisi CVT. Dan kebetulan mobil yang kita review kali ini adalah transmisi CVT teman-teman. Jadi selain tenaganya yang tidak terlalu besar juga, transmisinya CVT, rasanya mobil ini sangat oke sekali kalian pakai sebagai kendaraan daily kalian. Tapi yang harus kalian pertimbangkan adalah konsumsi bahan bakar dari Nissan X-Trail ini. Karena menurut riset yang gue baca, mobil ini tercatat untuk konsumsi bahan bakarnya tidak cukup efisien teman-teman. Dimana untuk dalam kota di angka 10 km per liter sampai dengan 9 km per liter. Dan untuk rute tol, mobil ini mencatatkan di angka 12 sampai dengan 13 km per liter. Jadi mungkin itu pertimbangan kalian kalau kalian pengen nyari mobil irit, Nissan X-Trail bukanlah yang teririt teman-teman. Oke, selain itu bagian engine-nya juga terlihat cukup rapi. Di atas ada peredam, dan surprisingly untuk bagian material kap mesinnya itu sangat tebal sehingga untuk menutupnya agak sedikit effort nih teman-teman. Ya, berat sekali kap mesinnya. Oke, dari itu aja bagian mesin dari Nissan X-Trail. Sekarang kita ke samping buat gue ceritain ada apa aja, sekaligus kita ke belakang sebelum akhirnya kita nge-review bagian interiornya. Let's go. Kita udah sampai di bagian samping dari Nissan X-Trail tipe 2.0, di mana untuk bagian sampingnya ini jika dibandingkan tipe teratasnya yaitu Extremer teman-teman, dia kesannya plain aja atau polos aja, namun tetap memberikan ciri khas sebagai mobil SUV yang cukup gagah dan cukup maco teman-teman. Karena dia lengkap dengan overfender warna hitam bagian cladding-claddingnya, dari depan menyambung ke belakang, ke bawah sampai dengan bagian belakang. Lalu untuk bannya sendiri dia terlihat cukup besar dan cukup pas dipasangkan di fender Nissan X-Trail ini. Walaupun ukuran velgnya hanya 17 inci yang dibalut ban ukuran 235 aspek rasio 50. Dan untuk mobil review kita kali ini merupakan tahun 2015 yang terlihat bannya sudah pernah diganti oleh pemilik sebelumnya dan masih sangat tebal sekali teman-teman. Jadi kalau kalian membeli mobil ini rasanya nggak usah ragu dan nggak usah ganti ban lagi, langsung siap gas kemanapun. Nah, di bagian dalam dari velgnya tersemat juga atau tersemayam rem cakram 2 buah yang juga lengkap dengan fitur ABS, CBD, Vehicle Stability Control, dan juga Traction Control teman-teman. Jadi untuk fitur safety-nya X-Trail ini lumayan cukup lengkap walaupun tipe paling basic atau tipe paling bawah seperti ini. Nah, kita ke samping. Di bagian pintunya, namanya mobil yang cukup mewah, dia lengkap dengan window line yang dilengkapi dengan garis chrome. Dan ini teman-teman yang menjadi nilai utama dari Nissan X-Trail, yaitu spionnya yang lengkap dengan lampu sen. Di bawahnya juga kalian mendapatkan sebuah kamera samping teman-teman yang dapat diproyeksikan 360 derajat di bagian dalam head unitnya. Mantap ya. Lalu untuk fiturnya dia juga sudah smart keyless entry. Di atasnya lengkap dengan roof rail yang secara overall tampilan sampingnya nggak ada komplain, masih sangat oke sekali jika disandingkan dengan SUV medium modern saat ini. Bagaimana sekarang kalau kita lihat bagian belakangnya? Let's go. Yay! Kita sampai di bagian belakang dari Nissan X-Trail, dan ini adalah bentuk yang paling gue suka kalau menikmati Nissan X-Trail teman-teman. Karena di bagian belakangnya ini cukup radikal berubahnya jika dibandingkan dengan varian atau generasi sebelumnya dari Nissan X-Trail. Dan bisa kalian lihat aura kesan SUV-nya juga masih dipertahankan, bahkan masih sangat oke sekali jika disandingkan dengan SUV-SUV modern seperti Honda CR-V ataupun Mazda CX-5. Tapi untuk fitur-fiturnya dia tidak kekinian seperti kompetitornya, di mana untuk generasi sebelum facelift-nya mobil ini masih dilengkapi dengan lampu-lampu yang semuanya masih full halogen teman-teman. Untuk lampu malam, lampu rem, lampu mundur, dan lampu sennya masih halogen semuanya. Tapi yang keren daripada Nissan X-Trail ini, walaupun tipe terbawah, tipe 2000 cc, dia sudah diberikan power tailgate teman-teman. Jadi kalau kalian pengen buka bagasinya,
tinggal menekan tuas atau tombol yang ada di bagian bawahnya. Tapi sebelum kita buka, gue jelasin dulu apa aja yang ada di belakang sini. Dia kacanya sudah lengkap dengan defoggernya, ada wipernya, ada high mount stop lamp yang sudah LED. Di bawahnya juga terdapat 4 buah sensor parkir dan juga ada 1 buah kamera mundur yang diletakkan Nissan di bagian bawah sini, teman-teman. Nah, sekarang kita buka bagasinya karena dia sudah power tailgate, jadi kalian tinggal pencet aja tombol. Dia akan otomatis terbuka seperti ini, teman-teman. Dan untuk bukaannya tidak seperti Wuling Almas kemarin ya, teman-teman ya. Ini cukup tinggi nih, jadi sangat mudah sekali ketika kalian pengen membawa barang bawaan kalian. Nah, kita bahas bagian bagasinya. Ini dia bagasi dari Nissan X-Trail, di mana dia adalah medium SUV yang memberikan konfigurasi bangku sebanyak 7, teman-teman, atau 7 penumpang. Dan ketika posisinya terbuka semua seperti ini, kalian bisa lihat volume bagasinya tidak cukup besar ya, teman-teman. Mungkin kalau kalian bawa koper yang besar-besar rasanya tidak cukup kalau posisi baris ketiganya ini ditegakkan atau dibuka, teman-teman. Nah, di bagian bawah sini juga terdapat 1 buah tempat penyimpanan tertutup yang difungsikan mungkin untuk menaruh beberapa toolkit kalian. Sepatu kayaknya masih cukup muat nih di bagian bawah sini. Nah, jika kalian pengen space lebih besar, kalian bisa banget pastinya menilurkan kursi baris ketiga ini dengan hanya menekan tali yang ada di bagian belakang sini. Nah, kalau kayak gini kapasitas bagasinya bertambah 3 kali lipat daripada yang tadi, teman-teman. Sekarang kita naikkan dulu karena habis ini gue pengen nyobain duduk di kursi paling belakang. Apakah lega, teman-teman? Tapi sepertinya kalau diintip ya, ini sempit banget sih. Tapi nanti kita coba. Oke, di bagian bagasi sini nggak ada apa-apa lagi. Hanya ada 1 buah lampu untuk menerangi kalian ketika mengambil barang di malam hari. Selain itu untuk soket-soketnya tidak ada juga. Jadi ya udah, kita tutup aja. Sudah elektrik. Sekarang kita lanjut ke bagian interior dari Nissan X-Trail ini. Let's go. Nah, kalian lihat sendiri, teman-teman. Ini memang tidak bisa masuk, teman-teman. Untuk gue yang tingginya 185 cm. Dan bisa kalian lihat nih, bukan hanya jongkok posisi duduknya karena emang kursinya di bawah seperti ini. Tapi kaki gue pun sangat susah sekali untuk masuk ke dalam kursi baris ketiga dari Nissan X-Trail ini. Ya, nggak bisa. Untuk kakinya pun sempit sekali, teman-teman. Nah, karena posisinya gue sesuaikan dengan postur badan gue di tengah, dimana ini levelnya itu menengah, teman-teman. Sebenarnya masih bisa dimajuin lagi, paling maju. Coba kita majuin ya. Nah, kalau dimajuin paling maju gini, tersisa nih ruang kakinya. Namun, kita cek bagian tengah nanti. Kalau posisi paling maju, itu juga sempit di bagian tengah. Nanti gue kasih lihat. Tapi sebelumnya, di bagian belakang sini, kalian juga kayaknya bakal kepanasan karena Nissan tidak memberikan AC atau blower AC tambahan di bagian baris ketiga ataupun baris kedua. Dan di belakang sini juga nggak ada USB charge ataupun hal unik lainnya karena Nissan hanya menyediakan 4 buah cup holder di kiri dan kanan serta 1 buah hook nih, teman-teman, yang entah fungsinya untuk apa kalau misalnya ada penumpang di baris ketiga ini. Tapi rasanya kalau untuk ukuran anak-anak, bukan orang dewasa, kursi ini masih sangat oke sekali. Jadi memang konfigurasinya mungkin hanya untuk dikhususkan sebagai anak kecil. Oke, sekarang gue cek ke tengah. Kursinya gue diemin kayak gini. Kita lihat seberapa luas bagian tengahnya. Nah, kalian lihat beda kursi baring kiri dan paling kanan. Ini posisinya paling maju, teman-teman. Paling majuin ya. Oh, masih bisa paling maju ternyata. Dan sepertinya kalau paling maju kayak gini nggak layak ya untuk diduduki seseorang di bagian tengah sini. Oke, kita mundurin sedikit. Yang posisi tadi di mana kaki gua muat. Kalau kayak gini pun, wow. Kalian bisa lihat tidak tersisa, bahkan tidak ada ruang kaki sama sekali, teman-teman, karena ini mentok ya.
dan sangat sulit untuk masuknya karena di depan sudah gue sesuaikan dengan tinggi gue yang 185 cm. Mungkin kalau kalian tidak setinggi gue, bisa lebih maju lagi sedikit kursinya. Namun memang kabin di Nissan X-Trail ini rasanya tidak seluas kompetitor-kompetitor lainnya teman-teman. Tapi kalau di belakang nggak ada penumpang, kursi ini fleksibel, bisa kalian posisikan paling mundur. Nah, kalau paling mundur, barulah terasa nyamannya sebuah Nissan X-Trail ini. Masih tersisa 7 jari untuk ruang kakinya, dan untuk ruang kepalanya pun masih sangat luas nih teman-teman. Nah, kursi ini selain bisa dimaju mundurkan, kalian juga bisa reclining atau mengerwahkan kursinya sampai dengan segini untuk posisi paling santainya. Tapi rasanya dengan recliner segitu pun cukup sekali untuk kalian yang ingin berpergian jauh menggunakan Nissan X-Trail. Kita intip yang bagian belakang. Ya, kalau paling mundur begini rasanya ruang kaki anak kecil pun nggak bisa masuk ke dalam baris ketiga daripada Nissan X-Trail ini. Tapi untuk joknya, material di belakang sini juga nggak kalah bagus dan nggak kalah mewah teman-teman. Kursi baris tengahnya. Nah, di tengah sini juga kalian bisa fungsikan sebagai armrest yang juga lengkap dengan 2 buah cup holder. Kalau nggak ada penumpang di bagian tengah. Tapi kalau ada pun, Nissan sudah menyediakan 3 buah headrest dan 1 seat belt 3 titik untuk penumpang bagian tengahnya teman-teman. Nah, untuk material kabin, untuk joknya sudah dilapisi dengan bahan kulit sintetis. Begitu pula untuk armrestnya nih yang sudah menggunakan material soft touch yang sama seperti joknya nih. Tapi untuk bahan door trim semuanya masih hard plastik teman-teman. Oke, di bagian tengah sini kalian disediakan 2 buah blower AC yang suhunya mengikuti dengan suhu bagian penumpang depan. Dan itu aja rasanya di bagian belakang sini, nggak ada yang spesial dan nggak ada yang menonjol. Sekarang kita bahas bagian cockpitnya atau bagian driver daripada Nissan X-Trail. Let's go. Yeay, kita sudah sampai di baris paling depan atau baris pengemudi dari Nissan X-Trail tipe 2000 cc teman-teman. Dan menurut gue ketika pertama kali keluar, mobil ini memberikan desain yang segar, desain yang modern juga, karena dia adalah mobil pertama kali yang dijual di Indonesia menggunakan konfigurasi kamera 360 teman-teman. Jadi dulu kalau nggak salah Nissan menyebutnya Bird Eye View. Jadi dia bisa ada proyeksi dari atas, kiri, kanan, dan depan belakang. Mantap. Kita kasih tahu dulu kuncinya. Kuncinya seperti ini teman-teman. Ada tombol lock unlock untuk buka bagasi belakang yang sudah power back door, dan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan suara dari alarmnya. Kita nyalain sekarang. Sudah engine start stop. Nah, sekarang kita bahas posisi duduknya, karena ini yang cukup krusial. Dimana tadi sebenarnya posisi duduknya gue tempatkan di posisi yang paling maju nih. Jadi gue sendiri nggak kurang nyaman untuk nyetir seperti itu. Tapi kalau untuk kenyamanan sendiri menyetir, misalnya nggak bawa penumpang, mobil ini sangat memberikan posisi duduk yang ergonomis sekali, karena untuk joknya dia sudah bisa diatur melalui metode elektrik, maju mundur, naik turun, dan reclining. Tapi belum ada pengaturan lumbar supportnya teman-teman. Tapi it's okay, karena joknya sudah bisa elektrik dan enak sekali. Sekarang kita bahas untuk setir ya. Setirnya juga sudah bisa tilt dan teleskopik. Dan yang gue suka, teleskopiknya cukup jauh nih teman-teman. Jadi kalau kalian menyetir agak santai, masih sangat bisa menjangkau setir secara sempurna. Oke, sekarang kita bahas bagian instrumen clusternya. Instrumen cluster Nissan sama seperti kepunyaan dari Nissan Livina, di mana dinominasi dengan 2 buah dial yang cukup besar, yang kiri untuk tachometer dan yang kanan untuk speedometer. Di bagian bawahnya lengkap dengan informasi mengenai suhu mobil dan fuel meter. Nah, yang keren, mobil ini karena sudah cukup modern dan masuk dalam kelas medium SUV, dia juga sudah dilengkapi dengan layar multi information display atau MID yang sudah full color teman-teman, yang terlihat
cukup jelas juga walaupun di siang hari seperti ini, yang juga memuat beberapa informasi mengenai kendaraan kalian seperti fuel economy, average consumption, lalu juga ada odo, ada pengaturan chassis control, lalu ada juga menu setting. Nah, di menu setting ini kalian bisa atur beberapa pengaturan mengenai mobilnya, seperti ada driver assistance, yaitu ada parking aids, ada chassis control seperti yang udah gue bilang, dan chassis control ini juga berfungsi untuk mengatur traction control dan engine braking. Yes, jadi bisa diatur melalui elektronik nih teman-teman. Ada pengaturan waktu, meter setting, vehicle setting, pengaturan lampu, turn light, lock, dan wiper. Lalu ada peringatan untuk service atau maintain, ada alarm juga, ada satuan unit, dan ada pengaturan bahasa. Jadi sangat lengkap sekali informasi yang ditampilkan di bagian MID yang terlihat cukup kecil ini teman-teman. Tapi oke banget karena lengkap informasinya, lagi-lagi gue bilang. Sekarang kita bahas dulu material kabin daripada Nissan X-Trail ini, dimana untuk kelasnya dia merupakan kelas mobil medium SUV yang bersaing langsung dengan Honda CR-V, Mazda CX-5, ataupun penantang dari Tiongkok yaitu Wuling Almas teman-teman. Dan untuk material kabinnya, di bagian door trimnya ini soft touch ya teman-teman ya. Lalu di bagian atas pun demikian, sudah dilapisi dengan bahan lembut atau bahan soft touch nih. Jadi nice, material kabinnya cukup baik. Tapi untuk dashboard bagian depan ini sayangnya masih dilapis dengan hard plastik. Oke banget. Lalu kita bahas untuk setirnya. Setirnya seperti yang gue udah bilang tadi, ada beberapa pengaturan, yaitu untuk menu di bagian MID, juga untuk mengatur informasi apa yang pengen kalian tampilkan di bagian layar tengahnya. Nah, kita berpindah ke layar tengah. Ini yang menjadi nilai utama atau nilai jualan Nissan pada saat pertama kali keluar mobil ini di tahun 2014, di mana dia memberikan fitur kamera 360 yang disebut dengan Bird Eye View. Tapi untuk sekarang ya teman-teman ya, di tahun 2021, rasanya kamera Bird Eye View-nya tidak terlalu terpakai karena Nissan memberikan layar infotainment yang terlihat kecil sekali teman-teman. Ini kurang lebih layarnya sekitar 4 sampai dengan 5 inci yang belum touchscreen juga, tapi sudah berwarna teman-teman. Dan rasanya untuk layar di tahun 2021 ini merupakan layar yang paling kecil. Jadi mungkin kalau kalian pemilik Nissan X-Trail, langsung aja mengganti head unit ini dengan head unit kekinian teman-teman. Oke, untuk fitur-fitur di dalamnya standar aja, dia bisa memutarkan melalui metode Bluetooth, iPod. Namun sayangnya belum juga dilengkapi dengan konektivitas kekinian seperti Apple CarPlay maupun Android Auto ataupun mirroring handphone kalian ke dalam head unitnya. Karena nilai utamanya adalah penggunaan kamera 360-nya aja teman-teman. Kita turun ke bawah lagi, di sini terlihat ada pengaturan AC yang sayangnya belum climate control, jadi AC-nya masih manual biasa, tapi sudah lengkap dengan pengaturan suhunya. Lalu ada arah semburannya juga lengkap. Di bawah ada pengaturan defogger kaca depan, kaca belakang, dan pembuka atau penutup sirkulasi udara. Kita ke bawah. Di sini Nissan memberikan dua buah soket, di mana untuk kiri soket lighter 12 volt dan di kanan ada soket USB serta soket untuk input 3,5 mm jack aux. Kita ke belakang. Transmisinya simple aja teman-teman. Jadi dia juga dilengkapi dengan Maido Triptonic untuk menaik atau menurunkan giginya, walaupun secara virtual ya teman-teman, karena transmisi daripada mobil ini seperti yang udah gue bilang tadi adalah CVT. Kita ke belakang, terletak ada dua buah cup holder yang cukup besar, ada satu tempat penyimpanan terbuka juga, dan ada satu tempat penyimpanan tertutup lengkap dengan soket lighter 12 voltnya. Oke, kita ke atas. Nah, di atas sini Nissan sampai dengan tipe tertingginya belum memberikan mobil ini fitur sunroof teman-teman. Dan itu merupakan fitur unggulan yang dimiliki kompetitor-kompetitornya seperti Honda CR-V, Mazda CX-5 ataupun Wuling Almas. Tapi sayangnya Nissan X-Trail belum memberikan sunroof, apalagi panoramic sunroof di atasnya. Jadi semuanya masih atap keras seperti ini. Namun untuk bagian atas juga sudah cukup mewah karena ada tempat kacamata, lampu kabinnya pun LED teman-teman. Dan untuk sun visornya dia lengkap dengan vanity mirror dan juga
lampunya. Jadi terasa bahwa mobil ini merupakan mobil yang cukup premium. Dan untuk fitur safety-nya dilengkapi dengan 2 buah airbag serta vehicle stability control dan juga traction control. Oke, sekarang gue pengen balik lagi ke depan buat gue kasih tahu berapa harga atau berapa uang yang harus kalian siapkan untuk membawa pulang Nissan X-Trail tahun 2015 yang harganya sekarang cukup terjangkau. Let's go. Oke, sampai di kesimpulan seperti yang di awal video, pasti kalian sudah menunggu-nunggu harga dari Nissan X-Trail ini. Oke, gue ulas sedikit lagi rangkumannya. Ini merupakan Nissan X-Trail tahun 2015 dengan tipe 2.0 yang tercatat odometernya baru sampai 82.000 km teman-teman. Dan pastinya mobil-mobil yang kita jual bukanlah bekas tabrak, bukan bekas banjir, ada service recordnya. Dan kalau kalian pengen general check up ke bengkel Nissan sekalipun, kami persilahkan teman-teman. Dan mobil ini bisa kalian bawa pulang dengan uang muka atau uang tanda jadi di angka 50 juta rupiah aja. Dan untuk kalian yang penasaran berapa harganya, mobil ini tahun 2015 kita jual di angka 188 juta teman-teman. Yes, bisa kalian bayangkan dengan uang 180 juta. Kalau beli mobil baru, rasanya Honda Brio RS saja sekarang harganya sudah hampir mirip teman-teman. Tapi kalian mendapatkan mobil yang 5 kali lebih nyaman daripada Honda Brio. Yes, untuk pajak per tahunnya, Nissan X-Trail tahun 2015 ini tercatat di angka 5 jutaan aja teman-teman. Jadi mobil ini rasanya masih sangat oke sekali untuk kalian gunakan sebagai kendaraan harian kalian. Dan sampai di akhir video, terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.